Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gupron. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 5. NIM saya 2892050006. Kali ini saya ingin mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Bapak Imhar MM. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang elastisitas. Pengertian elastisitas yaitu merupakan derajat respon permintaan atau penawaran yang berpengaruh pada perubahan harga. Derajat ini menunjukkan seberapa besar permintaan dan penawaran berpengaruh atas perubahan harga suatu produk. Semakin elastis sebuah kurva, maka perubahan harga sekecil apapun akan menyebabkan perubahan besar terhadap kuantitas produk yang diberi di pasar. Sebaliknya, bila sebuah kurva tidak elastis, maka perlu perubahan harga yang lebih besar untuk mengaruhi perubahan kuantitas produk di pasaran. Selanjutnya yaitu produk non-elastis. Produk ini cenderung bervariasi antara satu produk dan produk lainnya, karena sebuah produk bisa jadi lebih penting atau dibutuhkan oleh konsumen ketimbang produk yang lain. Permintaan akan produk yang dianggap sebagai kebutuhan cenderung kurang sensitif terhadap perubahan harga karena konsumen akan tetap membeli barang-barang tersebut meski harga naik. Produk-produk tersebut dianggap sebagai tidak elastis, misalnya barang kebutuhan energi seperti gas dan BBM. Nah, kalau produk yang elastis di sisi lain yaitu kenaikan harga pada suatu produk, barang atau jasa yang bukan merupakan kebutuhan pokok akan membuat konsumen menjauh karena opportunity cost-nya untuk membeli produk tersebut akan menjadi terlalu tinggi. Produk seperti ini dianggap amat elastis dan biasanya mudah ditemukan, misalkan tersedia di supermarket. Konsumen mungkin tidak selalu memerlukan dalam kehidupan sehari-hari, serta produk tersebut dianggap memiliki substitusi atau pengganti. Contohnya, bila harga minuman bersoda merek A harganya naik, maka orang akan berpindah haluan dan lebih memilih merek C guna memenuhi harga mereka. Selanjutnya itu konsep elastisitas, yaitu merupakan suatu ukuran derajat kepekaan atau responsi suatu variabel terhadap perubahan variabel lainnya. Semakin tinggi elastisitas, semakin besar derajat kepekaan variabel tersebut. Nah, elastisitas diukur dari persentase persen, yaitu perubahan suatu variabel akibat perubahan 1% variabel lainnya. Selanjutnya yaitu macam-macam elastisitas. Yang pertama yaitu elastisitas harga atau price elasticity adalah presentasi dari perubahan jumlah permintaan barang yang disebabkan oleh presentasi perubahan dari harga barang tersebut. Yang kedua yaitu elastisitas silang atau cross elasticity, yaitu presentasi dari perubahan jumlah permintaan barang yang disebabkan oleh persentase perubahan dari harga barang lain. Yang ketiga yaitu elastisitas pendapatan, yaitu atau disebut income elasticity, yaitu adalah persentase dari perubahan permintaan akan sebuah barang yang diakibatkan oleh persentase perubahan mendapatkan income real konsumen. Selanjutnya yaitu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan yaitu adalah pengaruh dari perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah permintaan barang atau tingkat kepekaan dari perubahan jumlah permintaan barang terhadap suatu perubahan dari harga barang. Nah, di sini ada macam-macam elastisitas permintaan. Yang pertama yaitu permintaan elastis. Di sini ada rumusnya, teman-teman bisa lihat, dan logikanya.
Nah, contoh barangnya itu kayak kebutuhan luks atau mewah. Yang kedua itu permintaan inelastis. Nah, contoh barangnya itu kayak kebutuhan primer atau pokok. Yang ketiga itu permintaan uniter atau normal, yaitu kebutuhan sekunder. Nah, yang keempat itu permintaan elastis sempurna, yaitu kebutuhan dunia atau gandum seperti minyak gitu. Yang kelima itu permintaan inelastis sempurna, yaitu kebutuhan tanah, air minum, dan lain-lainnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada rumus dan logikanya, di sini ada keterangannya. Teman-teman, yang pertama keterangan ini persentase dari perubahan jumlah permintaan akan barang. Yang kedua ini keterangan dari ini persentase dari perubahan harga barang. Jadi di sini teman-teman bisa lihat rumus dan logikanya. Nah, selanjutnya yaitu elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran yaitu adalah pengaruh dari perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah penawaran barang atau tingkat kepekaan terhadap perubahan jumlahnya penawaran barang terhadap perubahan dari harga barang. Sedangkan koefisien elastisitas dari penawaran adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara perubahan jumlah penawaran barang dengan perubahan dari harganya. Nah, di sini ada sama kayak tadi, di sini macam-macam elastisitas penawaran. Yang pertama itu penawaran elastis. Nah, di sini contoh barangnya sama, kebutuhan luks dan mewah. Cuma yang berbeda itu rumus dan logikanya. Di sini yang kedua penawaran inelastis, yaitu kebutuhan primer atau pokok. Penawaran uniter atau normal, yaitu kebutuhan sekunder. Penawaran elastis sempurna, kebutuhan dunia atau yang bisa disebut gandum, minyak. Yang kelima penawaran inelastis sempurna, kebutuhan tanah, air minum. Di sini bedanya rumus dan logikanya. Teman-teman bisa lihat keterangannya. Yang pertama yaitu presentasi dari perubahan jumlah penawaran barang. Yang kedua yaitu presentasi dari perubahan harga barang. Nah, sekian, saya Muhammad Rizky Gupron. Mohon maaf kalau jika ada kata-kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.